Baik, terima kasih Mbak Ona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkaru aw arada syukura. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pendengar setia Obsesi dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kita akan membahas topik yang sekarang ini kita sedang berada di dalam bulan tersebut gitu ya. Itu tentang sekarang ini adalah bulan Rajab, maka muliakanlah. Ini merupakan salah satu dari bulan yang insya Allah memang bulan yang Allah muliakan begitu ya. Artinya Allah tetapkan sebagai salah satu dari bulan yang dikatakan bulan haram, yang artinya di dalamnya dikatakan kita harus senantiasa meningkatkan amalan kita. Karena apa? Karena kalau dikatakan di bulan haram atau dikatakan juga dengan bulan yang disucikan, maka kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang itu amalan sunnah, akan Allah lipat gandakan pahalanya begitu ya. Tapi memang sebaliknya, kalau kita melaksanakan amalan yang justru amalan yang dilarang oleh Allah, juga sama akan mendapatkan ganjaran yang berlipat juga begitu ya. Jadi ini kita katakan sesuatu yang memang gambaran bagaimana Allah itu maha adil gitu ya, maha rahmah, dan keduanya memang ada masing-masing ganjarannya. Nah kemudian kenapa kita kembali perlu membahas tentang bulan Rajab adalah bulan yang dikatakan merupakan bulan suci atau bulan haram, kemudian kita diperintahkan untuk memuliakannya. Kita merasakan sekarang gitu ya, pada kondisi kita sekarang ini banyak hal-hal yang itu sangat diutamakan di dalam Islam, tetapi tanpa kita sadari begitu ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah itu dilupakan begitu ya. Atau mungkin ada yang memang di antara saudara kita, mereka tidak tahu apa sih bulan haram itu, kok bulan haram gitu ya. Nah kemudian karena ketidaktahuan itu ada mereka juga melalaikannya gitu kan. Kemudian memang kita katakan kondisi ataupun fakta ini tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh dari apa yang kita rasakan sekarang, kondisi kehidupan kita, termasuk apa yang menjadi yang diterapkan di tengah-tengah kita, memang membuat kita akan bisa jadi tanpa adanya perisai pada diri kita, tanpa adanya lingkungan yang memang memproteksi kita, bisa jadi memang kita akan terselewengkan gitu. Artinya kita akan mengakibatkan terlupakan apa yang menjadi misi hidup kita gitu ya, yang harusnya kalau kita kembali kepada apa yang menjadi misi seorang muslim adalah apa, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun begitu kan, bahwa memang kita diciptakan itu termasuk juga dikatakan dalam ayat itu dikatakan jin dan manusia kan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah kalau ini tetap menjadi prinsip dasar kita, tentunya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan pada saat Allah mengabarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita melalui wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, dengan dikatakan ada yang dikatakan bulan haram atau dikatakan dengan bulan suci, dan di situ kalau kita melaksanakan amal maka akan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Pasti kalau kita kembalikan kepada prinsip tadi, kita pasti berlomba-lomba begitu kan. Tetapi sekarang kan kita lihat karena sudah semakin dipinggirkan peranan agama dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Kita merasa agama itu bukan suatu hal yang penting, termasuk di dalamnya tadi kondisi-kondisi, waktu-waktu di mana Allah menyampaikan kepada kita melalui wahyu Allah bahwa memang di situ ada keutamaan-keutamaan. Jadi kita nggak terdorong gitu. Yang sekarang yang ada apa faktanya? Coba kalau misalnya kebiasaan yang tambah kita hadari, kita tanda kepada diri kita. Kalau misalnya yang mereka yang sukanya akhirnya kan suka shopping, belanja misalnya, pasti dalam pikirannya itu nanti kalau akhir tahun pasti banyak diskon. Nah itu kan pasti dia buru gitu kan. Nah kemudian kalau sekarang karena mungkin karena masa pandemi ya enggak masalah juga. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Buru-buru shopping online yang dia banyak diskon di akhir tahun. Dan itu
ada sebagian orang yang menjadi tujuan, memang dia betul-betul memang sangat mengharapkan itu dan dia menunggu itu setiap tahun. Itu kita lihat gambaran analoginya dengan kita sudah memang di apa tadi kita katakan dikesampingkan, diselewengkan misi hidup kita yang utama tadi, yang menjadi tujuan utama itu, sehingga sekarang kita lihat hal yang seperti ini itu dianggap nggak penting gitu. Padahal kalau kita melihat nanti dari dalil yang akan kita bahas, bagaimana dicontohkan oleh para sahabat, mereka sangat betul-betul nggak menyia-nyiakan mengisi bulan Rajab karena merupakan salah satu dari bulan itu dengan amalan-amalan yang utama yang mereka bisa lakukan. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam faktanya, orang yang mereka masa sebelum Islam pun, masa jahiliyah, yang mereka belum muslim pada waktu itu, mereka pun ternyata memuliakan bulan Rajab gitu kan. Apalagi dengan kita sekarang seharusnya. Tapi itulah tadi yang kita sadari bersama. Kenapa itu terjadi? Karena memang sekarang tanpa kita sadari, mau kita akui atau tidak, misi hidup kita memang sudah mulai semakin dijauhkan dari misi hidup yang seharusnya seorang muslim itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kalau yang namanya dia beribadah, pasti kalau sudah selesai yang masalah yang wajib, masalah yang Allah perintahkan, dia tidak akan pernah merasa puas gitu kan, akan terus meningkatkan amalan-amalan sunnah yang lain. Tapi kalau kita mau terperangkap dengan tadi yang kita katakan pola hidup sekarang, yang tadi dasarnya dari mana, penyebabnya dari sekularisme tadi, menganggap agama bukan hal yang penting, makanya apa? Akan menjadi budak-budak dunia gitu kan, yang mencari kepuasan duniawi. Itu yang menjadi penyebabnya sebetulnya. Maka alhamdulillah dengan kita diobsesi pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk diingatkan kembali gitu kan, mengingatkan kembali bagaimana sekarang masih bulan Rajab, kita diingatkan kembali, kita bahas kembali, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan itu, bulan Rajab itu dia berlalu begitu saja. Karena ada juga doa yang insya Allah sudah sangat sering kita baca kalau kita masuki bulan Rajab, kemudian nanti Sa'ban sampai dengan Ramadan kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Nah itu kan doa yang sangat dianjurkan sering kita baca sejak kita memasuki bulan Rajab, kemudian nanti mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita memasuki bulan Sa'ban sampai dengan kepada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Nah itu yang menjadi latar belakang prinsip obsesi kenapa kita kembali membahas hal ini dan kenapa bisa banyak yang melupakannya atau mungkin tadi kita katakan bahkan tidak tahu sama sekali. Maka sekarang kita bahas bahwa memang bulan Rajab itu adalah salah satu bulan suci atau dikatakan juga bulan haram yang memang itu ada dalilnya gitu ya, ada dalilnya. Nanti kita bahas juga ada beberapa contoh-contoh yang digambarkan bahkan mulai daripada masa jahiliyah sebelum mereka mengenal Islam, kemudian nanti pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, sampai dengan pada masa khilafahan terakhir. Kemudian kita bahas ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, dan yang terakhir tentunya sesuai dengan judulnya tadi, maka muliakanlah begitu ya. Bagaimana cara kita memuliakan Rajab nanti akan kita bahas juga pada bagian akhir. Nah ini kita lihat bagaimana beberapa hal yang penting inti yang akan kita bahas pada siang hari ini, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap dengan obsesi ini akan semakin menambah pemahaman kita gitu ya, mudah-mudahan juga menambah motivasi kita. Oh iya ya, sekarang saya itu kan ada di bulan Rajab dan masih memang ada kesempatan untuk kita mengisinya, memuliakannya gitu kan. Dan mudah-mudahan yang paling penting kan bukan kapan mulai bulan Rajabnya, tapi apa yang kita lakukan mengisi bulan Rajab tersebut, karena bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang merupakan Allah sucikan, dikatakan merupakan bulan haram, dan kita diperintahkan untuk memuliakannya. Itu yang paling penting tentunya. Demikian Mbak Una sebagai pengantar kita pada hari ini. Iya Ustazah, terima kasih, dan rekan Rawi itu dia pengantar kita ya di siang hari ini. Dan ya jangan kemana-mana karena nanti kita masuk pada sesi kedua. Dan juga untuk rekan Rawi sudah punya pertanyaan, boleh ini bergabung bareng Una di sini dan juga Ustazah melalui via chat WhatsApp ya di nomor Ummu Ulia. Ya saja, boleh dilanjut kembali tentang materi kita di siang hari ini. Sekarang ini adalah bulan Rajab, maka muliakanlah. Baik, terima kasih Mbak Una. Kita lanjut mengikuti obsesi di mana Anda berada. Sekarang kita lihat yang pertama dari dalil begitu ya. Allah Subhanahu wa taala pernah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36 jelas dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhurin indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu
fihinna anfusahum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan dalam catatan Allah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, ini kita baca di antaranya minha arba'atun hurum gitu ya, di antaranya terdapat 4 bulan haram atau suci. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Nah, kemudian ayat ini diperjelas oleh hadis Rasulullah yang jelas menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sesungguhnya waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan haram, 3 berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Bulan Mudhar yang terdapat di antara Jumadil dan Sa'ban. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita lihat dari dua dalil ini, Allah yang memilih memang bulan-bulan tertentu sebagai bulan haram atau sebagai bulan suci. Ini tentunya kan bukan tanpa ada maksud begitu kan. Artinya memang ada tujuan Allah di sini kenapa memang dibedakan 3 bulan ini yang dikatakan merupakan bulan suci atau dikatakan bulan haram, sementara bulan yang lain yang dikatakan yang bukan merupakan bulan haram ataupun bukan merupakan bulan suci. Dan itu memang diperkuat dengan apa yang Rasulullah sampaikan pada hadis yang lain. Rasulullah menyampaikan inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum kahurmatin yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza, rawahu Muslim. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian adalah haram. Haram merupakan kemuliaan. Jadi artinya haram itu dikatakan dia merupakan kemuliaan bagi kalian, sebagaimana kemuliaan di hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Jadi kita tahu kan di samping ada yang dikatakan bulan haram kan, Makkah dan Madinah kan merupakan daerah yang kita katakan wilayah yang merupakan wilayah haram. Nah, itu jadi ada kesamaan. Maka Rasul mengatakan di sini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini merupakan salah satu potongan dari khutbah Rasulullah pada waktu Haji Wada yang menggambarkan kepada para kaum muslim pada waktu bahwa memang mereka berada di bulan haram, kemudian di negeri yang merupakan negeri yang dikatakan negeri haram gitu ya, di Madinah dengan Makkah yang kita katakan dua daerah dikatakan daerah haram. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa memang apa yang Allah perintahkan pada waktu dikatakan bulan haram itu dikatakan tadi atau ayat 36 bahwa Allah secara tegas melarang kita melakukan kezaliman terhadap diri kita di bulan-bulan tersebut. Jika melakukan kezaliman di bulan lain dilarang, maka penegasan di ayat ini jelas Allah larang melakukan kezaliman di bulan haram ini, menunjukkan larangan tersebut dosanya sangat besar begitu kan. Begitu juga kita dilarang menzalimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri saja dilarang, apalagi kalau dikatakan menzolimi orang lain, maka tentunya kan dosanya juga kan lebih besar. Maka dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sa'ab Al-Iman menyatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dosa yang dilakukan di bulan haram tersebut lebih besar. Nah, sebaliknya begitu juga amal soleh dan pahalanya yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut dikatakan juga sangat besar. Ini dari Imam Al-Baihaqi yang menyatakannya. Nah, makanya memang di sini kita lihat inilah yang menjadi dalil bahwa kita memang dianjurkan sekali untuk memuliakan yang namanya bulan Rajab sebagai salah satu dari keempat bulan haram tersebut. Demikian juga tadi yang di hadis yang digambarkan pada waktu Rasul Haji Wada itu, pada waktu khutbah di Haji Wada, jelas di situ Rasul menyebut bulan dan tanah haram karena kedua-duanya merupakan bulan yang merupakan waktu dan tanah yang suci yang memang Allah utamakan, berbeda dengan bulan yang lain maupun tanah yang lain. Maka kalau kita lihat dalam riwayat hadis dari Al-Hakim yang lain, beliau menyatakan bahwa ketaatan yang dilakukan di tanah haram itu pahalanya Allah lipat gandakan sampai 100 kali dibandingkan dengan tanah yang lain begitu kan. Nah, demikian juga tentunya dikaitkan tadi dengan terkait dengan bulan haramnya. Nah, maka kalau kita lihat penasihat usul kali ini berada bahwa apa yang menjadi fakta ataupun contohnya, dulu kita lihat pada waktu masa para kaum muslimin dikatakan memang mereka disampaikan tentang adanya bulan haram, mereka menolak untuk mengeksekusi hukuman qisas di bulan haram itu. Di mana disampaikan oleh dari Ato bahwa ada pria telah terluka di bulan halal, berarti kan di luar bulan haram. Lalu Utsman bin Muhammad yang saat itu menjadi amir hendak mengikatnya di bulan haram, maka Ubaid
bin Umair menulis surat kepadanya, janganlah kamu mengikatnya hingga masuk bulan halal. Jadi di situ terlihat bagaimana mereka memang menolak melakukan eksekusi kisos di bulan haram tersebut. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah melipat gandakan diat atau uang tebusan untuk orang yang dibunuh karena salah yang dilakukan di bulan haram, karena bersandar pada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah ini merupakan bulan haram yang dicontohkan oleh para imam gitu ya, dari Imam Syafi'i maupun dari apa yang dilakukan oleh pada masa tadi Utsman bin Muhammad tadi itu ya. Nah di situ kita lihat bagaimana ternyata demikian juga nanti yang kita lihat pada masa di mana orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka juga sudah mengenal adanya yang dikatakan bulan haram atau merupakan bulan suci, dan bagaimana kemuliaannya termasuk bulan Rajab. Didapatkan dalam sebuah hadis, Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu an telah menuturkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah. Ia disebut al-asom, artinya dia si tuli. Orang jahiliyah ketika telah memasuki bulan Rajab, mereka meninggalkan senjata mereka dan meletakkannya. Orang-orang pun bisa tidur, jalan-jalan secara dalam kondisi yang aman. Mereka tidak takut dengan satu dengan yang lain hingga bulan tersebut berakhir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi ini jelas di sini bagaimana kondisi di bulan haram itu kan tidak diperbolehkan melakukan peperangan. Jadi mereka meninggalkan senjata. Jadi terasa betul aman gitu ya. Mereka bahkan dikatakan di hadis ini kan tidur kemudian mereka jalan-jalan pun aman begitu. Demikian juga digambarkan dalam kitab yang lain dari Imam Ar-Razik mengatakan dalam kitabnya Akhbar Mekah. Mereka bangsa Arab mengharapkan kemuliaan dari bulan-bulan haram. Mereka pun saling berjanji satu dengan yang lain di bulan-bulan haram dan di tanah haram. Jadi memang betul-betul di situ kita lihat bagaimana orang Arab jahiliyah pun yang mereka kita katakan notabene bukan sebagai seorang muslim, mereka pun sudah terbiasa memuliakan bulan Rajab gitu kan, sekalipun mereka belum mengenal Islam, tetapi mereka menghormati kemuliaannya dan kesucian bulan tersebut. Itu kalau kita lihat dari masa kita katakan sebelum Islam. Nah kemudian kalau kita misalnya membahas sampai kepada masa ada enggak sih gitu kan peristiwa-peristiwa penting pada bulan Rajab, dan ini juga sebagai salah satu contoh buat kita di mana ternyata para sahabat mereka di bulan Rajab itu betul-betul mengupayakan melakukan amal-amal mereka yang terbaik gitu ya, karena mereka juga tentunya pasti mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam rangka memuliakan bulan haram tersebut. Misalnya kita lihat beberapa peristiwa pentingnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bulan Rajab sebagai bulan suci, kemudian memilih sebagai momen hijrahnya kaum muslimin yang pertama ke Habsah. Itu tahun kelima kenabian. Kemudian tidak hanya itu, kita ingat bagaimana ternyata Isra dan Mi'raj pun terjadi pada waktu bulan Rajab gitu kan, pada tahun ke-10 kenabian, di mana kita sudah memahami Isra dan Mi'raj merupakan momentum istimewa di mana Rasul tidak hanya sekedar mendapatkan titah kewajiban sholat, tetapi juga momen pengakuan Nabi Muhammad sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bahkan baginda Rasulullah dititahkan sebagai imam bagi para nabi dan rasul sebelumnya di Baitul Maqdis. Itu peristiwa yang kedua. Kemudian berikutnya apa lagi? Pertemuan pertama sekali Nabi SAW dengan kaum Ansor pun terjadi itu adalah di bulan Rajab gitu kan, dimana kita tahu bahwa kaum Ansor yang dari Madinah merupakan melalui tangan mereka lah tentunya bersama Rasulullah mendirikan daulah Islamiyah yang pertama di Madinah gitu kan, dengan harta dan jiwa mereka betul-betul menjadi apa kita katakan, aku mungkin kalau bahas sekarang menjadi mitra Rasul betul-betul gitu ya, dalam menegakkan mendirikan daulah Islamiyah di kota Madinah pada waktu itu. Nah, ini kita lihat baru tiga contoh bagaimana bahwa peristiwa-peristiwa penting itu justru terjadi pada waktu di bulan Rajab. Kemudian apalagi yang menjadi paling istimewa? Bulan Rajab itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala momentum istimewa peralihan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini juga merupakan peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Menurut Imam Ahmad mengatakan dari Ibnu Abbas, peralihan kiblat ini terjadi setelah 6
16 atau 17 bulan Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, dan itu terjadi di bulan Rajab gitu ya. Ini dalam kitab dari Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah. Nah, kemudian juga yang lain, perang Badar. Perang Badar momen ini juga terjadi di bulan Rajab, di mana pada waktu itu pengiriman detasemen Abdullah bin Jahsi yang kemudian menjadi pemicu terjadi perang Badar juga terjadi di bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, demikian juga yang berikutnya ada lagi peristiwa yang kita suka-suka insya Allah sudah cukup mengetahui tentang terkait dengan pengepungan kota Damaskus, terjadi di akhir bulan Rabiul Awal kemudian menuju ke bulan Rajab. Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhuma yang mereka mengepung kota Damaskus sejak akhir dari Rabiul Akhir sampai dengan hingga kota Damaskus takluk pada bulan Rajab, yaitu pada tahun ke-14 Hijriah. Demikian juga yang berikutnya perang Yarmuk oleh Khalid bin Walid Al-Walid menghadapi Romawi juga terjadi pada hari Senin di bulan Rajab. Jadi kita lihat di sini bagaimana ini peristiwa sangat penting dalam Islam begitu ya. Itu terjadi pada waktu tahun ke-15 Hijriah. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya dua terakhir, Baitul Maqdis juga direbut oleh kaum muslimin dari tangan para Nasrani pada waktu perang salib dari kepemimpinan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Di sini kita lihat dari direbutnya kembali Baitul Maqdis tersebut, azan dan sholat Jumat kembali dikumandangkan di sana dan dilaksanakan di masjid bersejarah itu setelah 88 tahun diduduki oleh tentara salib gitu kan. Ini terjadi setelah kemenangan Salahuddin dalam perang Hittin. Jadi merupakan bagian dari peperangan dengan kaum Nasrani. Kemudian berikutnya terkait dengan Khalifah Muhammad yang keempat mengepung Wina Austria untuk kedua kalinya. Ini juga sama terjadi pada tanggal 28 Rajab tahun ke 1094 Hijriah. Pengepungan pertama oleh Khalifah Sulaiman Al-Qununi, kemudian pengepungan berlangsung 59 hari tetapi tidak membuahkan hasil menaklukkan Wina pun Austria. Dan yang terakhir kita lihat terkait dengan runtuhnya kekhilafahan. Sampai saking mulai bulan Rajab dikatakan kemuliaan Rajab itu kemudian luar biasa telah hilang seiring dengan hilangnya pemahaman dan kesadaran kaum muslimin terkait dengan bulan ini, terutama setelah apa? Setelah Islam itu dibuang dari kehidupan sejak khilafah Turki Utsmani itu kan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kemal Atatürk. Itu juga terjadi ternyata di bulan Rajab tanggal 28 Rajab tahun 1924. Makanya kalau teman-teman sekalian yang beberapa yang misalnya aktivis sosmed itu kan dikatakan tepat nanti di bulan Maret itu kan dikatakan 100 tahun tanpa ketiadaan khilafah itu, dan itu pun ternyata terjadi di bulan Rajab. Jadi kita lihat di sini bagaimana para sahabat kemudian bahkan mereka yang belum mengenal Islam itu mereka betul-betul mengetahui bagaimana Rajab itu merupakan bagian dari salah satu bulan suci atau bulan haram, dan mereka memang betul-betul menunjukkan bagaimana amal mereka, amal yang mereka tunjukkan, amal andalan yang mereka betul-betul laksanakan itu untuk mengisi bulan Rajab sebagai bulan haram, karena memang merupakan janji Allah bagi mereka yang melaksanakan amal soleh pada waktu bulan haram tersebut, maka Allah akan melipat gandakan, akan menambahkan pahalanya. Tapi yang kedua tentunya di sisi yang lain, kalau misalnya dia berencana melaksanakan amal-amal yang dia tidak amal soleh di bulan Rajab pun hati-hati juga gitu kan, akan mendapatkan imbalan yang disuruh dosa yang berlipat juga. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana gambarannya bahwa dengan peristiwa-peristiwa penting tadi seharusnya kita sekarang sebagai umat Islam pun harus mencontoh itu gitu kan. Bagaimana kita harus senantiasa tentunya berusaha untuk melaksanakan amal-amal itu merupakan amalan soleh yang memang diperintahkan untuk betul-betul kita melaksanakan di bulan Rajab tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini ada dua langkahnya teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita untuk bisa meraih kemuliaan di bulan haram? Bagaimana caranya agar kita bisa mempersembahkan amal-amal yang mulia, yang dikatakan kalau bahasa lain mungkin amalan spektakuler begitu ya, sebagai gambaran prestasi yang betul-betul kita bisa tunjukkan untuk memuliakan Rajab tersebut. Paling tidak kita bisa menggolongkan caranya ada dua. Cara yang pertama,
dengan berhenti dari apa saja yang menyalahi hukum Allah. Dengan sekarang bulan Rajab yang bulan Rajab ini kita menghentikan semua aktivitas kita yang menyalahi hukum Allah. Apa misalnya? Misalnya menghentikan muamalah yang haram. Misalnya selama ini masih melakukan praktek riba, tinggalkan itu gitu kan. Yang selama ini masih sering melakukan misalnya akhlak hasad, dengki misalnya. Sejak bulan Rajab tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu merupakan amalan yang justru memang yang harus kita tinggalkan. Sebenarnya kan tidak hanya di bulan Rajab, tapi di bulan Rajab paling utama itu kita mulai tinggalkan, dan ke bulan-bulan berikutnya menjadi terbiasa buat kita. Meninggalkan caci maki misalnya, menjauhi segala tindakan yang melanggar hak orang lain. Itu termasuk yang kita katakan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Cara pertama agar kita bisa memuliakan bulan Rajab tersebut, meninggalkan segala kezoliman. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat ayat 13, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Jadi hati-hati ya, kita harus penuh obsesi juga dengan bagaimana di sini orang zalim itu jelas dikatakan akan menyebabkan cenderung dia disentuh oleh api neraka. Dan siapa yang biasanya yang paling mudah dikatakan zalim? Pastilah pemimpin gitu kan. Maka pelaku kezaliman itu adalah para pemimpin, terutama lagi pemimpin yang suka berbohong gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi pemimpin, sudah zalim, kemudian terutama suka berbohong, maka Rasul bersabda pada mereka, sungguh akan ada sesudahku para pemimpin, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya, dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga. Nauzubillah gitu ya. Jadi hati-hati, kalaupun kita bukan pemimpin tapi kita membenarkan kebohongan para pemimpin itu, kemudian kita membantu kezaliman mereka, kita pun termasuk dikatakan di hadis ini, ia bukan golonganku, aku pun bukan golongannya, dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga. Hadis riwayat An-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jadi termasuk satu langkah tadi, satu caranya itu kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, termasuk tadi praktek kezaliman, sejalan dengan tadi atau ayat yang kita bahas di awal begitu ya, bagaimana Allah menyatakan jauhilah dari tindakan-tindakan yang menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini, apalagi menzalimi orang lain. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dengan melaksanakan amal-amal soleh. Tadi kan meninggalkan amal yang Allah larang, yang amal yang memang menyalahi syariat Allah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan amal-amal soleh, giat melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal-amalan sunnah. Jadi bedakan, kalau kewajiban kita giatkan, kita tingkatkan, kalau amalan soleh itu juga kita perbanyak amal-amal sunnah tersebut. Apa misalnya? Banyak. Misalnya kalau yang wajib kan jelas menunaikan sholat 5 waktu, ini sih tidak ada lagi tawar-menawar gitu kan. Kemudian apa lagi? Memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah gitu kan, menasehati orang lain. Kita misalnya ini banyak pilihan ya, tapi kan saya puasa, ya enggak usah milih puasa, bisa tingkatkan amalan sunnahnya, misalnya sholat sunnahnya, qobla, ba'da, perbanyak sholat duhanya, perbanyak tahajudnya, sholat hajat dan sebagainya. Kemudian sodakoh, nggak punya sodakoh misalnya, nggak punya uang, kan nggak harus uang sodakoh gitu kan. Menasehati orang lain termasuk ya amalan sunnah, membantu orang lain melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian amal-amal soleh lainnya, itu yang kita laksanakan. Nah, paling penting tadi kita bahas kenapa sekarang kita gampang dan banyak yang terlupakan dengan amal-amalan, termasuk melupakan bulan haram atau bulan suci, karena ada satu hal, yaitu amalan soleh yang kita katakan fardu kifayah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita tentunya yang namanya kewajiban menegakkan kembali yang namanya kehilafahan, itu bagian dari aturan Islam, bagian dari ajaran Islam, mengangkat seorang khalifah. Dan para ulama, ini saya contohkan tentu saja dari Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakari An-Nawawi menyatakan secara jelas ini merupakan fardu kifayah. Umat Islam wajib memiliki seorang imam gitu kan, yang menegakkan agama, menolong sunnahnya, memberikan hak kepada orang yang dizolimi, menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Saya mengatakan bahwa menegakkan imamah adalah fardu kifayah. Ini dari An-Nawawi, kemudian dalam bukunya Raudhah At-Talibin wal Umdah Al-Muftim di bab 3 ayat halaman 433. Jadi jelas dikatakan di sini memang keberadaan pemimpin itu menegakkan agama, menolong sunnah, memberikan hak pada orang yang dizalimi, menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Jadi pelaksanaan fardu kifayah ini dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Mawaqi'
wafaqat, beliau mengatakan karena itu siapa saja yang mampu atas wilayah kekuasaannya, ia dituntut menegakkan kekuasaan itu. Siapa saja yang tidak mampu atas kekuasaan tersebut, ia dituntut dengan perkara yang lain. Itu apa? Mengangkat orang yang mampu dan memaksa dia untuk menegakkan kekuasaan itu. Jadi orang yang mampu dituntut menegakkan fardu itu, sementara orang yang tidak mampu dituntut mengadakan orang lain yang mampu untuk itu. Ini merupakan juga bagian dari kewajiban menggiatkan yang namanya melaksanakan fardu. Kita merasakan sekarang pada sesi bagaimana kondisi kaum muslimin yang sangat mudah dilecehkan, mudah untuk diremehkan. Bahkan nauzubillah mereka injak-injak, berapa kali mereka menghina Rasulullah. Karena apa? Karena ketiadaan imam tadi gitu kan. Ketiadaan imam tadi di tengah-tengah kaum muslim untuk menegakkan agama mereka, menolong sunnah mereka, gitu, menolong sunnah yang memang merupakan perintah Rasulullah. Maka ini merupakan fardu kifayah yang harus kita tidak boleh mengabaikannya juga saat sekarang kita masih berada di bulan Rajab tersebut. Jadi ini dua langkah yang bisa kita simpulkan begitu ya, kita peringkas agar memudahkan kita untuk bagaimana caranya kita untuk bisa mengisi Rajab ini sebagai salah satu dari bulan haram, salah satu dari bulan suci yang Allah perintahkan kepada kita untuk betul-betul mengisinya dengan amalan-amalan spektakuler gitu ya yang bisa kita lakukan. Dan yang paling penting tadi jangan lupa perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, Allah berkahi kita dengan melaksanakan dua langkah-langkah ini, kemudian sekaligus Allah berkahi kita nanti di bulan Sa'ban sampai dengan ke bulan Ramadan yang merupakan bulan yang kita tunggu-tunggu dalam setiap tahun dalam menjalani umur kita. Ini yang merupakan pembahasan terakhir Pak Una terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih banyak Ustazah. Itu dia tadi ya rekan Raw pembahasan kita di siang hari ini. Untuk rekan Raw yang bertanya boleh bergabung bareng kami di sini melalui chat WhatsApp di nomor 0822 999